Oke, sip ya. Ini mohon maaf, maskernya saya buka dulu. Oke, biar sama kayak anak-anak semua ya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Ini jadi di hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang matriks ya bagian ke. Nah, sebelum dimulai silakan kalian di-on-kan dulu kameranya, disiapkan buku catatannya ya, kemudian eh, alat tulisnya juga biar nanti apa-apa yang penting boleh langsung dicatat ya, boleh langsung dicatat dan kalau ada pertanyaan silakan nanti kalian semua langsung tanyakan saja ya. Oke, langsung aja nih kita mulai ya, langsung aja kita mulai. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang determinan matriks ya. Nanti kalian semua setelah dari room Zoom ini silakan kalian nanti melakukan literasi, melakukan apa namanya searching, googling dan sebagainya ya terkait dengan tugas yang nanti akan saya kasih ya. Baik, kita langsung mulai aja ya. Udah siap nih semuanya? Siap ya? Oke. Matriks atau matriks bagian 3 yaitu tentang determinan matriks. Yuk. Oke, sip ya. Yuk kita mulai. Kita akan bahas dulu apa sih determinan matriks dan gunanya buat apa sih yang namanya determinan ini. Jadi gini teman-teman, uh, kalau di matriks pertama di pengenalan gitu ya kan kita tahu nih yang namanya matriks itu kan begini bentuknya ya. Angka, 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 angka. Terus ada lagi nanti begini bentuknya. Angka, 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 angka gitu ya. Terus ada angka, angka, angka di sini gitu ya. Nah, jadi ini bentuk matriks itu seperti ini ya. Ini bentuk matriks gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa dong ya menggunakan kumpulan angka-angka seperti ini, ya nggak? Jadi kita harus punya sebuah nilai eksak atau nilai pasti dari yang namanya matriks ya. Jadi ini namanya matriks ya. Nilai eksak dari sebuah matriks nanti kita sebut dengan yang namanya determinan gitu. Jadi determinan ini adalah nilai eksak atau nilai dari suatu matriks yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi istilahnya gini deh, kalau misalkan matriks itu kan tujuannya dibuatnya sebuah matriks itu untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi ada masalah di sini, kemudian masalah ini kita nyatakan ke dalam bentuk matriks gitu ya. Nah, kemudian dari matriks ini harus ada solusi dong, ya nggak? Harus ada solusi dari pemecahan masalahnya, jangan sampai cuma di matriks doang. Yaitu apa? Kita gunakan yang namanya determinan, gitu ya. Jadi determinan ini adalah nilai dari suatu matriks yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, dan ini perlu diingat dulu nih, anak-anakku yang luar biasa, bahwa tidak semua matriks punya determinan, ya. Tidak semua matriks punya determinan. Gitu. Lalu matriks apa aja yang punya determinan? Hanya matriks persegi, ya, matriks persegi yang punya determinan. Apa sih matriks persegi nih ya? Jadi matriks persegi itu adalah matriks yang banyak kolom dan barisnya sama gitu. Dan barisnya sama gitu ya. Oke, contohnya matriks 2 kali 2. Ini di sini deh contoh. Contohnya matriks 2 kali 2. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini persegi nih. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Ya, kemudian boleh nggak 3 kali 3 lagi? 3 kali 3. Contoh lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini matriks persegi. 4 kali 4 juga nanti boleh. Gitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara mencari determinan 2 kali 2? Oke, sebelumnya coba yang namanya yang videonya belum diaktifkan, silakan aktifkan dulu ya. Nah, biar kelihatan nih mukanya yang seger-seger. Bapak, maaf Pak. Yo, hadir. Apa? Saya izin kamar mandi bentar ya Pak. Ya, Gisel. Di siapa itu ya? Fitri, Anissa, Efram. Yo, silakan dinyalakan videonya ya. Oke, dan semuanya. Jadi ingat, yang di depan ini punyanya siapa? Si X. Yang di belakang ini punyanya si Y, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cari nilai X-nya. Perhatikan. Nilai X itu berarti adalah, pertama, kita buat gini. Per, atasnya determinan, bawahnya determinan. Yang di bawah, kita isi dengan matriks persamaan. 2, 3, 1, 1. Untuk mencari Y-nya pun sama. Per, yang bawahnya kita isi dengan matriks persamaan. Berapa? 2, 3, 1, 1. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau kita mau cari X, bagian X itu yang mana? Depan apa belakang? Yang depan ya. Nah, kalau kita mau cari X, maka bagian yang punya si X ini diganti dengan hasil. Hasil itu adalah ini nih, 8 sama 3. Ganti ke sini. Gitu. Kalau kita mau cari nilai X. Berapa jadi di sini? 8, 3, 3, 1. Bisa kira-kira? Bisa ya? Nah, kalau kita mau cari Y berarti gimana? Kalau kita mau cari Y, berarti diganti. bagian apanya yang diganti? Ya. Bagian Y-nya diganti dengan 83. 83, tapi bagian X-nya tetap gitu. Jadi nanti kita tulisnya adalah 2, 1, 8, 3. Nah, barulah kita cari determinannya masing-masing, langsung dapat X sama Y-nya. Berapa nih? Dibagi nih, di determinan, berarti 8 kali 1 dikurang 3 kali 3. Gitu ya? 8 kali 1 dikurang 3 kali 3. Bawahnya adalah 2 kali 1 dikurang 3 kali 1. Ya, 2 kali 1 dikurang 3 kali 1. Berapa hasilnya ini? Min 1 per min 1. Hasilnya adalah 1 ya. Gitu. Udah dapat X-nya 1. Ya, jadi ternyata determinan matriks bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kemudian, ini berapa nih? 6 kurang 8 ya? 2 kali 3 dikurang 8 kali 1. Dibagi dengan ini, 2 kali 1 dikurang 3 kali 1. 2 kali 1 dikurang 3 kali 1. Berarti hasilnya adalah berapa nih? Min 2 ya? Min 2 per min 1. Berarti hasilnya sama dengan 2. Oh, jadi kesimpulannya X-nya berapa? 1 dan Y-nya adalah 2. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini challenge nih buat kalian semua. Challenge. Kalau mau menyelesaikan persamaan ini gimana nih? X misalkan tambah Y tambah 2Z sama dengan 4. 2X min Y tambah Z sama dengan 2. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. Ya, bisa nggak kira-kira ini dengan metode hemat? Ya, silakan nanti jawabannya atau dikerjakan setelah ini ya. Nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita seperti biasa. Oke. Nah, itu dia mungkin sedikit penjelasan tentang konsep determinan matriks dan penggunaannya di metode hammer atau untuk menyelesaikan sistem persamaan
linear. Ya, yuk silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sebelum nanti masuk ke apa nih pekerjaannya? Yap, paham? Paham. Paham, oke ya. Nah, sebagai penutup di pertemuan Zoom kali ini, ya, silakan nanti setelah Zoom ini boleh di searching, googling, atau cari literasi manapun. Kalau yang bisa menemukan jawabannya, pasti ada rewardnya nanti ya. Ya, pertanyaannya gini. Apakah ada cara lain untuk menghitung determinan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, bahkan n kali n? Ya, akan nanti dicari jawabannya. Ya, kalau misalkan ada yang nemu, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Ya, oke, sekali lagi nih, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Aman semua? Oke, nanti untuk sebagai apa namanya bahan belajar, slide PPT ini nanti akan kita share ya di Google Classroom atau di WhatsApp. Oke. Nah, untuk menutup, silahkan saya minta siapa ya? Gisel deh. Gisel masih ada di situ nggak ya? Halo Gisel. Iya Pak, masih Pak. Masih ya. Nah, coba dong Gisel, buat penutup pertemuan Zoom ini nih, kasih apa namanya? Kata-kata penyemangat dan motivasi buat teman-teman semua terkait dengan wabah COVID-19 yang masih melanda terutama di Jakarta ini. Yuk silahkan Gisel. Pada Pak Eka, Pak Asep, dan teman-teman juga Bapak Dinas, karena COVID masih melanda, alangkah baiknya kita di rumah saja, tidak pergi kemana-mana, dan juga tetap semangat. Jangan sampai sakit, karena kalau sakit kan pusing juga. Jadi semoga semuanya di sini sehat-sehat aja, gak ada yang sakit. Itu Pak. Amin. Oke, makasih Gisel ya. Nah, jadi intinya tetap semangat belajar dan tetap jaga 3M ya, mencuci tangan, apalagi pakai masker dan jaga jarak dan tidak berlibur kemana-mana. Ya, oke, itu aja. Kita lanjutkan nanti diskusi kita sambil nanti kalian juga searching dulu nih pertanyaan ini, apakah ada cara lain untuk menghitung determinan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, atau bahkan n kali n. Ya, oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke, silakan anak-anak yang mau meninggalkan ruangan, saya izinkan, dan tetap dicari tugas-tugasnya tadi ya. Pak.